Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih masuk dalam melanjutkan bab ke-80, bab fadli man mata lahul walad. Bab tentang keutamaan orang yang anaknya meninggal. Pada pertemuan terakhir kita bawakan hadis di mana seorang wanita yang anaknya meninggal kemudian atau tentang seorang yang lelaki yang anaknya meninggal kemudian dinasihati oleh Abu Hurairah dengan berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sigarukum da'amisul jannah, bahwasanya anak-anak kalian yang meninggal adalah da'amisul jannah. Da'amis dari jamak dari du'mus, artinya adalah binatang kecil, hewan yang ada di air yang bergerak dengan cepat. Sehingga para ulama menafsirkan bahwasanya anak kecil yang meninggal masih kecil, maka mereka akan menjadi penghuni surga dan mereka bergerak ke sana kemari leluasa di surga. Dan tentunya dalam riwayat yang lain mereka akan memberi syafaat kepada orang tuanya di mana dia akan datang menarik ayahnya, orang tuanya sampai masuk surga bersamanya. Ini hadis terakhir yang kita bahas, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ayyash, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Muhammad bin Ishaq, qala haddatsani Muhammad bin Ibrahim al-Harith an Mahmud bin Labid an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu thalathatun minal walad. Siapa yang 3 orang anaknya meninggal dunia, fahtasabahum, kemudian dia pun ihtisab, yaitu mengharap pahala dengan musibah yang menimpanya tersebut, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Qulna ya Rasulullah, wasnan, kami berkata, Rasulullah, bagaimana kalau yang meninggal anaknya 2 orang? Qala wasnan, kata Rasulullah SAW, demikian juga kalau 2 anaknya meninggal, dia juga akan masuk surga kalau bersabar dan mengharap pahala. Qultu li Jabir, aku berkata kepada Jabir, yaitu Mahmud bin Labid, wallahi ara law qultum wahidun laqala wa ana adhunnuhu wallah. Aku berkata kepada Jabir, seandainya ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang meninggal cuma 1 anak saja? Tentu Rasulullah SAW juga akan berkata dengan jawaban yang sama, masuk surga kalau bersabar dan mengharap pahala. Kata Jabir bin Abdullah, wa ana adhunnuhu, aku pun menyangka demikian demi Allah. Seandainya ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau meninggal 1 orang bagaimana? Juga masuk surga. Ya. Ini dalil bahwasanya keutamaan orang yang sabar ketika anaknya meninggal. Tidak harus anak tersebut harus anak kecil. Ya. Anak yang penting anaknya meskipun sudah besar, meskipun sudah balik, meskipun sudah dewasa, kalau meninggal dia bersabar, maka dia akan masuk surga. Sebagaimana dalam satu hadis yang lain yang masyhur, ketika ada seorang anaknya meninggal, maka Allah bertanya kepada para malaikat, ya, qabattum walada abdi, apa kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Kata malaikat, na'am. Allah berkata lagi, qabattum thamarata fuadihi, apa kalian telah mencabut buah hatinya? Kita tahu namanya anak itu disebut buah hati karena dia sangat dicintai oleh ayahnya, orang tuanya, dan juga seakan-akan merupakan hasil dari perjuangan dia dengan istrinya, dengan ibunya, kemudian anak tersebut ternyata dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya lagi, "Madza qala abdi?" Apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya meninggal? Tentu Allah sudah tahu. Allahnya menekankan. Maka malaikat berkata, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu dan dia istirja. Memuji, dia mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bosnya Allah mencabut nyawa anakku, alhamdulillah lah kulli hal, wastarja, dan dia berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah.
Maka Allah berkata kepada para malaikat, "Ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi." Bangunkanlah bagi hambaku tersebut istana di surga dan namakan istana surga tersebut dengan istana pujian. Kenapa disebut istana pujian? Karena hamba ini ketika anaknya meninggal dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin di balik ini semua ada hikmah. Di balik ini semua ada hikmah. Oleh karenanya, siapa yang anaknya meninggal dunia, satu atau dua atau tiga, kecil atau besar, maka pahalanya sangat besar. Kalau anak kecil yang meninggal, maka dia akan menjadi penghuni surga yang leluasa ke sana kemari dan kemudian akan menggeret ayahnya, ditarik untuk masuk surga, memberi syafaat bagi ayahnya dan ibunya. Kalau ternyata sudah balik juga pahalanya besar. Tadi kalau dia bersabar dan dia memuji Allah, akan dibangunkan baginya istana di surga dan dinamakan dengan istana Alhamdu. Karena dia memuji Allah ketika anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini, kalau anaknya tiga meninggal, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia masuk surga, dia bersabar. Anaknya dua juga masuk surga. Kalau satu, sahabat mengatakan seandainya ditanya, Rasulullah kalau anak yang meninggal cuma satu, tentu Rasulullah akan menjawab dengan jawaban yang sama, dakhalal jannah. Dan sudah datang dalam hadis yang lain tadi disebutkan tentang seorang yang anaknya meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala, bangunkan baginya istana di surga dan namakan dengan istana pujian. Ini semua bahwasanya seorang kalau anaknya meninggal, maka sangat mudah baginya dia masuk surga jika dia bersabar. Syaratnya ada, yaitu dia harus bersabar. Wahtasab. Kalau dia tidak mencari pahala di balik itu, dia tidak ada kesabaran, dia protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan karunia tersebut. Ini adalah hiburan yang sangat besar bagi orang yang kehilangan anaknya. Tidak ada yang ragu namanya seorang kehilangan anaknya. Maka itu ada hal-hal yang sangat menyedihkan. Anak itu umur berapapun. Kita ini kadang mau pulang ke rumah bukan mau ketemu ibunya anak-anak, tapi ingin ketemu siapa? Anak-anak. Ibunya juga sih, cuma itu nomor dua. Nomor satu pengen ketemu siapa? Anak-anak. Karena bagaimana menyenangkan. Umur berapapun, mau kecil, mau senang ketemu dengan anak-anak. Kemudian buah hati kita tersebut ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ujian-ujian yang sangat berat. Nah, ujian ini sarana masuk surga dengan syarat bersabar dan mencari pahala, ihtisab. Jika tidak bersabar dan tidak mengharap pahala, maka tidak mendapatkan janji Allah tersebut. Maka seorang kalau diuji dengan ujian yang berat ini, jangan lupa dia segera bersabar, jangan lupa langsung mengucapkan inillahi wa inna ilaihi raji'un, dan jangan lupa berkata alhamdulillah ala kulli hal, jangan lupa berdoa Allah ma'jurni fi musibati hadza, fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dengan ucapan-ucapan yang buat kita kokoh ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau meninggal 3 orang anak, tentu pahalanya kalau dia bersabar lebih besar daripada kalau yang meninggal 2 orang anak. Yang bersabar lebih besar lagi daripada kalau cuma yang meninggal cuma 1 orang. Tapi semuanya dijanji surga. Yang meninggal 1, 2 atau 3 tetap dijanji surga. Subhanallah, saya ada kawan, saya kemarin ketemu dengan dia, anaknya meninggal, berapa saya lupa, keguguran atau meninggal. Terus di antara rezeki yang Allah berikan pada dia, istrinya mengandung langsung kembar 3. Kembar 3, ya. Saya lupa apakah menanggung ini setelah meninggal atau sebelum meninggal ya. Tapi ini di antara rezeki yang Allah berikan pada dia, istrinya mengandung kembar 3 laki-laki semua. Saya tanya siapa namanya, kemudian salaman sama semua. Namanya Umar, Amir, Amr. Umar, Amir siapa? Amr ya. Pingin seperti itu ya. Sekali keluar 3, sekali keluar 4, cepat. Amir, Umar, Amr. Taib. Adapun kalau seorang kemudian tidak bersabar, malah meronta-ronta ketika anaknya meninggal, dia tidak dapat surga, malah dapat neraka. Kenapa? Dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah."
Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah kemudian tampar-tampar pipinya, dia robek-robek bajunya, dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ini bahaya ya. Ini menguatkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan musibah itu sendiri bukanlah pahala, bukanlah otomatis menggugurkan dosa. Tetapi pahala atau tidak itu kembali kepada sikap manusia menghadapi musibah tersebut. Kalau dia menghadapi dengan kesabaran dan pasrah kepada Allah, apalagi mengharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia kemudian menghadapi ujian tersebut dengan meronta-ronta, dia tidak dapat pahala, bahkan mendapat dosa. Tadi hadis yang disebutkan. Laisa minna man dharaba al-khududa wa syaqal juyuba wa da'a bil jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang yang ketika terkena musibah dia tampar-tampar pipinya, robek-robek bajunya dan seru dengan seruan jahiliyah. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-naihah idza lam tatub yu'ta biha yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab." Wanita yang meratapi keluarganya yang meninggal, entah suaminya, entah orang tuanya, entah kakaknya, entah adiknya, entah kawannya mungkin, entah anaknya meninggal, tentu ratapan kepada lebih kuat. Seorang wanita yang meratapi keluarganya yang meninggal atau orang yang dikasihi yang meninggal dunia, dia meratapi kemudian menunjukkan sikap protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak menerima. Maka jika dia tidak bertobat, dia akan dihadirkan pada hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia memakai pakaian dari cairan yang panas dan memakai mantel yang menimbulkan gatal yang luar biasa. Itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa. Ini dalil bahwasanya orang terkena musibah wajib bagi dia untuk apa? Bersabar. Jika dia tidak wajib, jika dia tidak bersabar, maka kemudian dia tidak bersabar, dia jaza, dia meronta-ronta, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Tapi kalau dia bersabar, dia mendapatkan pahala yang besar. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ini sudah lewat tapi maknanya sama, kita sebutkan lagi. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Hafs bin Ghiyath qala sami'tu Talq bin Muawiyah huwa jadduhu qala sami'tu Abu Zur'ah an Abi Hurairah. Dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, anna imra'atan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin. Ada seorang wanita mendatangi Nabi dengan bawa seorang anak kecil, faqalat ud'u Allah lahu faqad dafantu thalathatan. Kata dia, ya Rasulullah, doakanlah anak ini, maksudnya agar sehat. Karena sebelumnya sudah 3 kakaknya saya kuburkan semuanya. Perempuan ini datang dalam kondisi sangat sedih karena sudah 3 anaknya meninggal dunia. Ini anak yang keempat. Dia berharap anaknya ini selamat, maka dia berkata, ya Rasulullah, doakan anakku ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Sungguhnya engkau telah berlindung dengan suatu hidhar, yaitu suatu tempat yang kokoh, tidak terkena neraka. Hadhirah itu seperti kalau kita bilang kandang, kalau buat hewan namanya kandang, dia masuk kemudian ditutupin sehingga dia terlindung dari panas matahari, terlindung dari gangguan hewan yang lain misalnya. Nabi mengatakan seakan-akan kalau kau sudah punya anak 3 meninggal dunia, seakan-akan kau sudah berada di suatu benteng yang sangat yang sangat kuat, tidak akan tersentuh api neraka. Tentu ini merupakan hiburan yang sangat besar bagi orang yang meninggal anaknya. Banyak kita tahu saudara-saudara kita anaknya meninggal, ya. Sudah dia pelihara kemudian meninggal, dan suatu hal yang ujian yang sangat luar biasa. Baik, kita lanjutkan dalam bab yang sama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat ya Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisika. Ya Rasulullah, kami para wanita tidak bisa menghadiri majelismu. Mungkin jauh, mungkin banyak laki-laki di situ, kita enggak bisa
gabung sama laki-laki, enggak bisa langsung nanya sementara kau punya majelis banyak. Majelis ketika di masjid, mungkin majelis ketika di mana lagi duduk laki-laki pada ngumpul. Kami tidak bisa seperti itu ya Rasulullah. Kami tidak bisa campur laki-laki perempuan, enggak bisa langsung nanya. Fawa'idna yauman na'tika fihi. Ya Rasulullah, maka buatlah janji kepada kami satu hari di mana kami akan mendatangi engkau, khusus buat ibu-ibu. Khusus ibu-ibu, kami ingin ada satu waktu untuk kami bisa mengaji sama engkau. Faqala mau'idukunna baitu fulan. Maka Rasulullah SAW mengatakan tempat pertemuan kita adalah di rumah si fulan. Faja'ahunna lidzalikal wa'd. Dan Rasulullah SAW kemudian setelah menjanjikan di tempat mana, kapan waktunya, Rasulullah SAW datang. Dan ini dalil tentang bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang menempati janji. Kalau ada jam meeting jangan telat. Orang sudah bikin janjian pengajian kemudian tidak jadi pengajian tanpa ada sebab syar'i atau hanya sekedar. Kalau udah janji apapun, bukan janji pengajian aja. Ini terkait dengan janji pengajian. Kalau saya bikin ada pengumuman pengajian, kalau tidak mampu bilang dari awal tidak mampu. Tapi kalau bilang mampu kemudian tidak datang tanpa alasan yang syar'i, alasan sepele kemudian membatalkan pengajian. Tentu tidak, ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasihan panitia yang sudah repot-repot ngumpulin kadang acara besar. Kemudian tiba-tiba tidak datang, ini kan menzalimi banyak orang. Kecuali kalau sang pemateri sakit yang parah tidak bisa seandainya bisa disampaikan sebelumnya supaya ada pengganti, ya bagus. Tapi kalau tiba-tiba, kasihan panitia ya, panitia ya. Oleh karena para dai, ya, kalau bikin mau'id atau bikin jadwal pengajian, bikin yang benar, bukan asal-asalan. Kalau enggak mampu jangan dipaksa. Orang maki-maki, enggak mampu, enggak ada waktu, mau diapain? Mau dibelah 7 juga enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kalau bisa bilang, kalau enggak bisa enggak usah bilang aja enggak bisa ya. Kita juga seorang dai juga punya banyak keperluan, ngurusi umat, ngurusi keluarga, ngurusi anak-anak, ngurusi orang tuanya, ngurusi banyak harus mau diurusin ya. Ngurus dirinya sendiri. Oleh karenanya kalau dia tidak mampu jangan maksain. Kalau dia mampu maka dia perkirakan, maka dia usaha semaksimal mungkin untuk mendatangi jadwal kajian tersebut. Jika ada halangan yang darurat mau apa lagi? Dan dia berusaha mencari solusi. Misalnya dia sampaikan jauh-jauh hari atau dia kemudian mencari pengganti untuk disampaikan. Bukan tiba-tiba hari hanya last minute kemudian tidak bisa. Kasihan panitia ya. Coba kalau kita di posisi panitia tersebut. Ya. Makanya saya sampaikan kawan-kawan yang mungkin hobi mengcancel pengajian, tolong direnungkan kembali. Ya. Kita ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW kalau bikin janji beliau datang. Beliau datang. Kita ini datang ke tempat pengajian orang hadir, kita yang untung, kita dapat pahala. Ya. Lebih banyak pahala kita daripada yang mendengar. Lebih banyak orang yang menyampaikan daripada yang mendengar. Maka para ikhwan, teman-teman, para dai, kalau memang bikin jadwal pengajian maka ditepati, jangan diselisihi. Kalaupun ada kondisi darurat maka pemberitahuan sejak jauh hari. Bukan tiba-tiba orang sudah datang nanti kemudian bikin acara. Terkadang di kantor, terkadang di mana, tahu-tahu batal begitu saja, ya. Itu mudaratnya banyak, mengecewakan panitia, mungkin mereka sudah keluar biaya, mungkin juga memberi citra yang buruk kepada orang awam, kok seperti ini. Akhirnya mudarat yang mungkin terkadang tidak dipikirkan oleh seorang dai. Saya berbicara secara umum. Kalau darurat lain cerita ya. Dan kita melatih diri untuk tepat kalau ada waktunya kita datang ya. Cuma kecuali di sini di Masjid Ukhuwah ya. Jadwalnya jam 9, mulainya 9.30. Sudah kesepakatan bersama. Minggu depan tulisnya 9.30 ya. Sepakat? Jangan 9.30 datang jam 10 ya. Pertemuan lagi kita tulis jam 9.30, datang jam 9.30. Nanti dikira saya menyelisihi
waktu. Ya. Tulisnya 9, baik sudah kesepakatan kalau tulis jam 9, kita mulainya 9.30. Jangan ya, dirubah ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti pertemuan lagi kalau ditulis 9.30, 9.30. Jangan datang jam 10. Sudah biasa Ustaz, orang-orang sini, orang Indonesia biasa Ustaz. Ya, tidak semua orang Indonesia, sebagian orang Indonesia. Faja'a huna lidzalikal wa'd. Maka Nabi pun mendatangi para ibu-ibu tersebut sesuai dengan jadwal meeting tersebut. Wa kana fiha haddatsahunna wa kana fima haddatsahunna. Kemudian Rasulullah menyampaikan nasihat kepada mereka. Dan di antara nasihat yang Rasulullah sampaikan, ma minkunna imra'atun yamutu laha thalathatun minal walad fatahtasibum illa dakhalatil jannah. Tidak seorang pun dari kalian para wanita yang meninggal 3 anaknya, kemudian dia berharap pahala, fatahtasibuhum. Dia berharap pahala dengan wafatnya anak-anak tersebut, kecuali dia akan masuk surga. Ya. Dan kita tahu kalau ada yang meninggal yang paling berat menghadapi adalah ibu daripada ayah. Ini secara umum demikian, ibu daripada ayah, karena anak tersebut dalam perutnya, ya, anak tersebut yang membuat dia repot, kemudian menghadapi kesulitan karena saking cintanya kepada sang anak, ya, ternyata meninggal. Maka ini adalah hiburan yang sangat besar bagi orang yang bersabar ketika ada anak-anaknya yang meninggal, apalagi sampai 3 orang. Faqalat imra'atun, maka ada seorang bertanya, ya Rasulullah, awisnan atau 2 saja Rasulullah kalau meninggal masuk surga. Kata Rasulullah SAW, awisnan atau 2 anak meninggal juga masuk surga. Karena Suhail tashad fil hadis wa yahfaz wa lam yakun ahadun yaqdiru an yaktuba indahu. Ini cerita tentang perawi Suhail, ya. Kencang ketika dalam hadis dan menghafalnya, seorang tidak mampu untuk menulis di sisinya. Taib. Ini hadis, ya, sama pembahasannya, ya. Bahwasanya orang yang sabar ketika anaknya meninggal, 2 orang atau 3 orang atau 1 orang sebagaimana datang di riwayat yang lain, maka dia akan masuk surga dan dibangunkan baginya istana di surga. Namun syaratnya ihtisab, harus berharap pahala di balik itu, ya. Dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ingin yang terbaik bagi anak ini, Allah yang terbaik bagi kita. Mungkin kita bisa pikirkan kalau ada seorang meninggal, kita bilang mungkin anak ini diselamatkan oleh Allah. Seandainya dia hidup di masa depan, mungkin dia rusak, mungkin banyak fitnah yang tidak bisa dia hadapi, mungkin dia nakal, ya. Ini mengingatkan kita kepada kisah Khadir ketika membunuh anak yang sedang bermain-main, dia datangi, ya, kemudian dia bunuh. Maka Nabi Musa mengingkari, aqatalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Bagaimana kau membunuh satu jiwa tanpa kesalahan dia? Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Maka akhirnya Khadir menjelaskan, ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Adapun anak yang saya bunuh tersebut itu perintah Allah, Allah suruh saya bunuh. Ya. Kedua orang tua anak ini orang yang saleh, ya. Maka dikhawatirkan anak ini kalau besar akan menjerumuskan kedua orang tuanya kepada kemaksiatan atau bahkan kekufuran karena saking sayangnya kepada anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala ingin mengganti anak ini dengan anak yang lain. Ya, yang lebih saleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Yang lebih saleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya, ya. Jadi kita bisa bayangkan anak ini Allah ambil, bisa jadi kalau dia hidup di masa depan mungkin dia tidak kuat menghadapi apa? Godaan. Kita sebenarnya tidak bisa kita bilang, tapi kita analogikan dengan kisah Nabi Khadir tersebut. Sehingga kita bisa lebih mudah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ingin yang terbaik bagi anak ini. Atau kita mungkin berpikir anak ini, ya. Dia pindah dari kehidupan yang lebih menuju ke kehidupan yang lebih baik. Mungkin sekarang dia di sini begini, mungkin sakit, tadinya kita dapat dia sakit, susah, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Kita bilang mungkin Allah menghendaki dia pindah ke kehidupan yang lebih
nyaman di alam barzah, yang lebih nikmat. Mungkin kita sedih tapi dia lebih bahagia di sana. Ini di antara mungkin kita memanage pikiran kita agar kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi mungkin Allah ingin menggantikan dengan yang lebih baik ya. Kalau memang masih bisa punya anak ya. Intinya siapa yang bersabar ketika anaknya meninggal dunia maka dia akan masuk surga. Hadis berikutnya Imam Bukhari bawakan banyak sekali riwayat. Benar-benar karena meninggalnya anak itu ujian yang sangat berat, lebih daripada meninggal orang tua ya. Orang kehilangan orang tua sedih, tapi lebih sedih kalau anaknya yang meninggal ya. Karena kasih anak kepada orang tua kalah dengan kasih orang tua kepada anak, itu tidak. Kasih anak terhadap orang tua kurang dibanding dengan kasih orang tua kepada anak. Jadi kalau anak yang meninggal itu lebih berat daripada kalau orang tua yang meninggal. Imam Bukhari bawakan banyak hadis. Riwayat berikutnya kata Imam Bukhari rahimahullah qala hadatsana Haramiyu bin Hafsin wa Musa bin Ismail qala, mereka berdua berkata hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Utsman bin Hakim qala hadatsani Amr bin Amir Al-Ansari qala hadatsatni Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata qalat kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Ummu Sulaim. Nabi berkata wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu auladin illa adkhalahumullahu jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Sulaim, tidak ada dua orang, itu pasangan suami istri ya, yang meninggal tiga anaknya, yamutu lahuma thalathatu aulad, tiga anak mereka meninggal dunia, illa adkhalahumullahu jannata, kecuali Allah masukkan mereka ke dalam surga. Bifadli rahmatihi iyahum, karena rahmat Allah untuk mereka. Qultu wasnan, kata Ummu Sulaim, bagaimana Rasulullah kalau yang meninggal dua orang? Qala wasnan, Nabi mengatakan demikian juga kalau meninggal dua orang. Hadis ini memiliki tambahan makna bahwasanya yang masuk surga bukan cuma ayah atau ibunya saja, tapi dua-duanya. Dua-duanya, karena ini anak adalah hasil dari mereka berdua. Jadi dua-duanya, kalau juga duanya sabar, dua-duanya masuk surga. Kalau satu yang sabar, satu yang masuk surga. Oleh karenanya kalau seorang suami atau seorang istri ditakdirkan anaknya meninggal, maka dia berusaha menyabarkan pasangannya. Dia menyabarkan pasangannya. Ya. Ini titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih sayang kepada dia daripada kita. Seperti itu. Allah yang lebih tahu yang terbaik buat dia daripada kita. Biarkan Allah ambil yang Allah titipkan kepada kita. Subhanallah, kalau sudah dengar ada kawan anaknya meninggal, bingung kita mau ngomong apa ya. Betapa sedihnya dia ya. Ini sebagian teman Masya Allah tegar. Ustaz, qadarullah hari ini Allah mengambil titipannya. So, saya baca gimana kalau nimpa saya gimana. Berat sekali. Ya. Berat. Ya. Tapi itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Ya, sungguhnya apa yang Allah ambil itu Allah punya, apa yang Allah berikan juga Allah yang punya. Maka surga itu bukan cuma kepada ibunya atau bukan kepada ayahnya saja, tapi kedua orang tuanya akan masuk surga. Jika keduanya sabar, maka perlu suami istri untuk saling menguatkan hati ketika anaknya meninggal. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau anaknya ada yang meninggal, jangan memasang benda-benda yang buat selalu mengenang anak tersebut. Fotonya dipajang di kamar, ngelihat terus sedih terus. Bonekanya dipajang di situ, ayunannya dipajang di situ. Nanti kalau ayahnya goyang sendiri gimana? Jangan, ya. Udahlah. Justru kita berusaha menghilangkan sebab-sebab kesedihan. Para fuqaha mengatakan takziah tidak boleh lebih dari 3 hari. Takziah maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, karena itu yujaddidul huzan, memperbaharui kesedihan. Kita sedih wajar, semua orang sedih. Tapi jangan kita mengajakkan diri kita untuk bersedih, karena setan ingin kita bersedih. Kalau kita sedih berkepanjangan, kecuali di luar kemampuan kita sudah hilangkan sebab-sebab, tapi tetap aja datang itu ujian. Selalu kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kulli hal. Setiap kita sedih kita bilang innalillahi wa inna ilaihi
raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya. Tapi kalau kita menyengaja diri kita untuk sedih, dipasang fotonya di depan, mainannya taruh di situ, ayunannya taruh di situ dan semuanya. Akhirnya kita tiap hari nangis. Akhirnya ngurus orang tua enggak bisa, ngurus suami enggak bisa, ngurus anak yang lain juga enggak bisa. Ibadah juga malas-malasan, hidup kayaknya tidak semangat. Ini setan yang ingin seperti ini. Ya, maka jangan kita menyengaja hal tersebut. Hadis berikutnya, dan di sini ada tambahan lagi. Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahwasanya semua itu masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan anak ini meninggal, kedua orang tuanya jadi masuk apa? Surga, ikut masuk surga. Kenapa? Rahmat Allah Subhanahu. Kalau masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara Allah punya cara untuk buat seorang masuk surga. Serahkan kepada Allah, tahu mana yang terbaik. Terkadang dengan mengambil buah hatinya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ali, qala haddatsana Mu'tamir, qala qara'tu 'ala al-Fudail an Abi Huraiz anna al-Hasan haddatsahu bi wasitat anna Sa'sa'ah bin Muawiyah haddatsahu annahu laqi Abu Dzar mutawahhishan qirbatan qala ma laka min al-walad ya Abu Dzar. Dari Sa'sa'ah bin Muawiyah, ya. Dia bertemu dengan Abu Dzar sedang membawa qirbah, yaitu tempat berisi air untuk ngisi air yang terbuat dari kulit. Maka Sa'sa'ah bin Muawiyah berkata, "Malaka minal walad ya Abu Dzar?" Kau punya anak berapa? Qala ala uhadditsuka. Abu Dzar berkata, maka aku kabarkan kepada engkau. Qultu bala. Aku berkata iya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu salatun minal walad lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannah." Tidak seorang muslim pun yang meninggal, 3 anaknya meninggal, yang ketiga anak tersebut belum balik, kecuali Allah akan masukkan dalam surga. Bi fadli rahmatihi iyahum, karena rahmat Allah kepada mereka. Wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu azza wa jalla kulla udhin minhu fikakahu li kulli udhin minhu. Dan tidaklah seorang laki memerdekakan seorang budak kecuali setiap anggota tubuh dari budak tersebut yang dia merdekakan akan memerdekakan tubuhnya dari api neraka jahanam. Kalau dia memerdekakan budak seluruh tubuhnya seutuhnya, maka dia pun akan merdeka dari neraka jahanam. Hadis ini maknanya sama. Dia tanya orang tentang anak, maka Abu Dzar menyebutkan tentang hadis yang berfaedah terkait dengan anak. Memang anak adalah hal yang sering kita tanyakan, gimana anak-anak, gimana ini. Pas kita salah ngomong, ada orang, gimana anak-anak, gimana anak sudah berapa, ternyata mandul, misalnya sedih kan. Atau gimana anak-anak, ternyata meninggal, sedih. Maka di antara, ya, karena anak-anak kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia, kesenangan dunia anak-anak. Kita enggak usah, saya enggak bicara punya anak soleh ya. Itu anak soleh, kita punya anak misalnya 4 atau 5 atau 6, bertengkar di antara mereka. Kakak kita saja bahagia ngelihat mereka. Mereka ribut-ribut sendiri, kita bahagia. Bagaimana kalau mereka soleh semua? Mereka aja tengkar-tengkar dikit, kita apa? Senang lihat anak-anak rame. Kalau enggak ada anak-anak enggak rame. Anak itu perhiasan dunia. Maka sedih kalau seorang tidak memiliki anak, ya. Maka kalau seorang tidak memiliki anak atau anaknya meninggal, dia ingat hadis-hadis seperti ini. Hadis-hadis seperti ini. Di sini keutamaan orang yang punya anak meninggal, terlebih lagi kalau 3 orang dan belum balik, maka orang tuanya akan masuk apa? Surga. Demikian keutamaan mereka kan budak. Jika ada seorang budak muslim kita beli, kita merdekakan, setiap anggota tubuh yang kita merdekakan dia akan membuat kita merdeka dari neraka jahanam. Tapi sekarang tidak ada budaknya. Tapi hadis berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Abil Aswad qala haddatsana Zakaria bin Umarah Al-Ansari
Qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Man mata lahu thalathatun lam yablughul hintha adkhalahu Allahu wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannata." Siapa yang meninggal, siapa yang tiga putranya meninggal atau tiga anaknya meninggal, yang ketiga-tiganya belum mencapai balik, maka Allah akan masukkan dia dan anak-anaknya tersebut ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan hadisnya banyak sekali. Seakan-akan ini pembahasan yang perlu tasliyah, perlu hiburan dengan banyak dalil agar seorang ketika anaknya meninggal dunia dia bisa bersabar. Baik. Bab berikutnya, bab ini luar biasa. Bab man mata lahu siqtun. Siapa yang anaknya keguguran, yang istrinya keguguran, anaknya keguguran, meninggal. Ini mungkin tidak seberat yang pertama, tapi ini juga berat. Ini juga berat. Semalam ada salah seorang peserta daurah, seorang dai dia datang dari Domfu ikut daurah. Kemudian dia bilang, "Ustaz, saya dulu kuliah di Lipia. Saya biasa ke Jakarta. Kali ini saya ingin menuntut ilmu, saya ingin naik bis. Naik kendaraan darat. Saya lupa bis atau naik bis atau naik bis. Naik kendaraan darat berhari-hari, 4 hari kalau tidak salah baru sampai di Jakarta. Biasanya saya naik pesawat. Saya ingin kali ini merasakan menuntut ilmu untuk hadir di daurah. Dan saya bawa anak saya juga yang masih kecil, umur 5 tahun, agar dia tahu bagaimana susahnya menuntut ilmu, ayahnya menuntut ilmu. Kemudian menuntut ilmu cerita, di tengah daurah, istrinya ditinggal dalam kondisi mengandung. Ternyata istrinya keguguran di tengah-tengah daurah. Tapi istrinya tidak ingin mengganggu dia agar bisa menuntut ilmu, maka istrinya tidak mengabarkan kepada dia. Istrinya diam-diam aja, seakan-akan tidak ada masalah, agar suaminya bisa menuntut ilmu dengan serius. Terus dia cerita, qadarullah saya tahu dari orang lain. Subhanallah, dia bilang betapa sedih anak yang saya nanti-nantikan, yang saya harapkan keluar, ternyata apa? Keguguran ya. Anak-anak kalau sudah dalam perut udah gelisah, namanya orang tua. Namanya siapa sudah dibicarakan sejak laki atau perempuan. Kalau laki siapa, kalau ini perempuan siapa? Ke USG sudah diperiksa, oh ternyata anak laki-laki, oh namanya ini. Tanya ustaz namanya siapa? Kasih nama. Kalau perempuan sudah siapin, kadang beli bajunya, kadang tahu meninggal. Maka dia bilang, saya sedih. Dia sempat nangis. Kemudian alhamdulillah dia bisa melanjutkan daurah sampai selesai. Tadi malam dia baru cerita ya. Artinya orang kalau kehilangan anak meskipun keguguran itu pun sudah menyedihkan ya. Apalagi kalau sudah lahir kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata meskipun anak keguguran pun pahalanya besar. Ya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ishaq bin Yazid, qala hadatsana Shadaqah bin Khalid, qala hadatsani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahal bin al-Hanzaliyah wa kana la yuladu lahu. Dan dia adalah orang yang tidak punya anak. Dia berkata, la an yulada li fil islami waladun siqtun fa ahtasibuhu ahabbu ilayya min an yakuna li dunya jami'an wa ma fiha. Dia berangan-angan, dia tidak punya anak. Seandainya saya punya anak, dilahirkan, saya Islam, saya punya anak tersebut keguguran. Lalu saya berharap pahala dengan gugurnya anakku tersebut, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Wa kana Ibnul Hanzaliyah mimman bai'a tahta syajarah, dan Ibnul Hanzaliyah sahabatnya radhiyallahu anhu termasuk dari 1.400 orang yang membaiat Nabi di bawah pohon Ridwan. Salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Dia mengerti akan bahwasanya pahala bersabar, jangankan anak meninggal, bahkan anak keguguran pahalanya sangat besar. Kata dia, saya ingin meskipun tidak punya anak sampai lahir, istri saya mengandung, kemudian istri saya keguguran, itu lebih saya suka daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dia tahu pahala sabar dengan gugurnya anak itu pahalanya sangat besar. Ya. Karena dunia dan seisinya akan selesai, akan berakhir.
Apakah dunia akan sirna, yang nikmat, yang kekayaan atau aset yang kita miliki akan sirna meninggalkan kita lebih terdahulu, atau kita yang meninggal terlebih dahulu meninggalkan aset-aset yang kita miliki. Intinya kenikmatan dunia itu hanyalah muaqqat, hanya temporal, hanya sebentar dan sangat sebentar. Adapun pahala ganjaran yang Allah siapkan di akhirat maka tiada ujungnya, tiada penghuni, abadi dan sempurna. Maka benar daripada dia bilang daripada saya dapat dunia dan seisinya, saya lebih suka istri saya mengandung kemudian sebelum melahirkan keguguran. Dan kemudian saya sabar menghadapi musibah tersebut karena pahalanya jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ini hadis, ini perkataan sahabat Ibnu al-Hantaliyah, namun secara sanad riwayat ini sanadnya lemah karena ada wanita yang nama Ummu Yazid bin Abi Maryam dan dia wanita yang majhul. Itu lemahnya ringan. Tetapi isi kandungan makna hadis ini atau asar ini kandungan isinya benar ya. Baik, hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi. Makanya ada perkataan indah Ibnu Qayyim menyebutkan dan dalam hadis disebutkan, dalam hadis bukan Ibnu Qayyim, Ibnu Rasulullah bersabda, ada seorang hamba ya. Intinya mana disebut Allah melihat seorang hamba amalnya tidak cukup untuk membuat dia naik ke dalam surga. Sementara dia sudah dicatat memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Amalan dia tidak bisa mencapaikan dia, mendongkrak dia ke tempat yang tinggi tersebut. Maka Allah beri dia musibah pada hartanya atau pada anaknya atau pada dirinya. Kemudian dia bersabar, maka kemudian dengan kesabarannya tersebut mendongkrak dia kemudian naik ke derajat yang sangat tinggi. Ini dalil bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Makanya orang yang paling dicintai oleh Allah orang yang paling dikasih ujian. Kita enggak minta ujian ya, tapi ujian pasti apa? Datang. Dan kalau seorang sering diuji itu tanda bahwasanya dia itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man asyadun nasi bala'an?" Siapa orang yang paling banyak diuji, yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, "Fa'al anbiya", orang para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh. Tsumma al-amsal fal amsal, kemudian selanjutnya. Lihat Nabi ujiannya dari kecil sudah lahir bapaknya udah enggak ada. Kemudian tinggal sama ibunya meninggal sakit di depan mata beliau umur 6 tahun. Sudah yatim piatu, hidup miskin. Kemudian harus bantu pamannya untuk gembala kambing dan seterusnya. Kemudian diusir dari kaumnya, anak-anaknya semua meninggal. Anak-anaknya semua apa? Meninggal di masa hidupnya kecuali satu. Anaknya 7 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya meninggal di masa kehidupan beliau. Ya, mulai dari Abdullah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ibrahim yang masih hidup cuma Fatimah. 6 anak meninggal semua. Ini ujian berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum orang-orang dicintainya, Hamzah meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia, ditinggal orang yang dia cintai. Abu Talib yang dia cintai juga meninggal dunia. Belum harus meninggalkan kampung halaman yang sangat dia cintai, Mekah, dia harus pergi dengan berbagai macam nostalgia yang indah. Rasulullah SAW diuji, orang paling banyak diuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ujian yang paling berat jika seorang anaknya meninggal dunia. Taib, hadis berikutnya dari qala Al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Salam akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi an Haris ibn Suwaid an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan hadis ini penting sekali. Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, artinya harta anaknya, ahli waris dia siapa? Anaknya, apalagi siapa lagi? Ibunya, bapaknya kalau dia meninggal dulu. Siapa ahli waris kita? Paling enggak bapak, ibu, istri, anak-anak kita. Siapa yang lebih suka harta milik ahli warisnya atau dia lebih cintai min malihi daripada hartanya sendiri? Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi." Ya Rasulullah, tidak seorang pun dari kita kecuali harta dia lebih dia sukai daripada harta milik ahli warisnya. Jelaslah, milik sendiri. Harta ahli waris ya punya ahli waris, bukan milik kita.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu," kalau begitu ketahuilah, "annahu laisa minkum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi." Kalau perkaranya demikian berarti sehakikatnya kalian itu tidak seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri. Nabi menjelaskan keterbalikan. Kalau begitu, sekarang Nabi tanya, siapa yang di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri? Ahli waris seperti anak, paham ya? Anak, ibu, orang tua. Maka sahabat menjawab, ya tentu harta kita lebih kita suka daripada harta orang lain. Karena harta kita bisa kita olah, bisa kita kelola, bisa kita belanjakan. Harta orang lain nggak bisa. Maka harta saya lebih saya cintai daripada harta ahli waris saya. Nabi menjelaskan, kalau begitu, hakikatnya kalian lebih mencintai harta ahli waris daripada harta kalian sendiri. Kenapa bisa demikian? Nabi jelaskan, maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Karena hartamu yang sesungguhnya itu yang kau pakai. Adapun harta yang kau simpan-simpan tidak kau sedekahkan untuk dirimu, itulah harta untuk ahli warismu. Itulah harta untuk ahli warismu. Jadi harta yang kita sisa-sisakan itu bukan buat kita, harusnya untuk ahli waris. Ini seperti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan dalam metode Nabi banyak Nabi menjelaskan pemahaman yang lebih tepat. Seperti Rasulullah SAW mengatakan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha membagi-bagikan daging kambing, maka Rasulullah SAW bertanya, ya, hal baqiya syai', apakah masih tersisa daging kambing Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma baqiya minha illa katifuha. Ya. Ma baqiya minha illa katifuha. Semua daging kambing sudah saya bagi, tidak tersisa kecuali tinggal pundak kambing. Apa namanya? Ini apa namanya? Beli katif pundak ya. Itu yang belum saya, ini namanya katif dalam bahasa Arab. Ini yang belum saya bagi. Masih belum saya bagi. Maka semua daging kambing tidak tersisa, sudah habis kecuali ini. Kata Nabi SAW, Nabi menjelaskan pemahaman. Kata Nabi, baqiya minha kulluha illa katifaha. Justru sebaliknya, seluruh yang dibagikan itu yang tersisa di akhirat. Yang belum dibagikan itu yang tidak tersisa. Yang belum dibagikan itu yang tidak tersisa. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW ya, menyebutkan maluka ma akalta fa afnait. Hartamu itu hakikatnya apa? Yang kau makan maka kau habiskan. Makan itulah hartamu. Kau belikan makanan, kau makan itu hartamu sungguhnya. Karena itu yang kau pakai. Kemudian wa aula bista fa ablait, atau harta yang kau punya kau belikan baju, kau pakai, itulah hartamu sungguhnya. Au tasaddaqta fa amdait, atau yang kau sedekahkan maka itu yang tersisa di akhirat. Itu semua harta. Di hartamu itu yang kita pakai. Yang kita pakai atau yang kita sisakan di akhirat. Selain itu adalah harta ahli waris. Yang kita enggak pakai, yang tidak kita sedekahkan berarti untuk ahli waris. Nah, kalau ada orang pelit tidak mau sedekah, sungguhnya dia sedang kasih hartanya kepada orang lain. Ya. Makanya ada yang mengatakan, kenapa para sahabat begitu mudah bersedekah dibandingkan kita? Karena ini salah pemahaman. Para sahabat tahu harta dia itu harta yang dia sedekahkan, itu harta saya. Seakan-akan sedang menabung. Saya nabung aja, tinggal saya nikmati di hari akhirat. Sementara pemahaman kita, harta kita ya yang kita kumpul-kumpulkan. Itu harta kita. Yang kita bangun ini, bangun ini, beli ini. Itu semua kalau kita meninggal akan kita wariskan, bukan harta kita. Jadi harta orang lain. Bisa jadi ahli waris menggunakan yang tidak, bisa tidak selesai. Ya. Itu sudah kalau dia melakukan kebaikan, pahalanya buat dia. Karena dia yang melakukan, harta sudah bermilik. Harta bukan milik kita, harta milik Allah. Ketika meninggal, harta kembali kepada Allah. Maka peraturan pembagiannya yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus berpikir dengan baik ketika dia berpikir saya punya harta. Harta apa yang sebenarnya hakikat harta yang saya miliki yang mana? Yang saya makan, yang saya gunakan, kemudian yang saya simpan di akhirat. Kalau kita kan dunia harta yang saya makan, yang saya belikan, yang saya beli aset-aset, yang saya simpan di bank. Itu harta kita. Kita meninggal bukan harta kita ternyata. Itu harta orang yang sedang kita kumpulkan untuk harta
harta orang. Ya. Apa kata seorang penyair? Amwaluna lidzawil mirathi najma'uha wa buyutuna li kharabid dahri nabniha. Sungguhnya harta-harta kita ini kita kumpulkan untuk ahli waris kita. Dan rumah-rumah yang kita bangun itu adalah untuk kehancuran dimakan dengan zaman. Ya, kita bangun nanti dulu juga rusak, nanti juga rusak. Nah, kalau ingin punya harta yang sesungguhnya, maka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah dengar kisah seorang cerita sederhana aja ya. Dia beli sesuatu, dia kasih ke keluarganya. Terus dia bilang supirnya kalau nggak salah, atau dia yang kasih, jangan lupa sisakan buat Abi. Entah dia beli misalnya makanan 2 atau sisakan buat Abi. Kemudian dia pergi, ada urusan, dia balik, ternyata sudah dihabisin semua sama keluarganya. Di mana buat Abi? Aduh lupa. Mereka alasannya apa? Lupa. Dia baru sadar, subhanallah. Ini baru anggur aja dia lupa semua. Kalau saya meninggal, mereka ingat saya atau tidak? Belum tahu. Saya masih hidup aja. Sudah lupa bagian saya. Mama harap kalau meninggal anak-anak belum tentu. Maka kamu harus cerdas. Penuhi kebutuhan anak istri. Dipikir diri sendiri juga. Ya, kita butuh aset di akhirat kelak. Harta untuk kita. Jadi Nabi SAW mengajarkan, jika kalian menganggap harta kalian lebih kalian cintai daripada harta ahli waris, berarti hakikatnya harta yang di tangan kalian itu hakikatnya kalian lebih cinta kepada harta ahli waris, karena harta yang kalian pegang itu akan pindah ke ahli waris. Saya bukan ngajarin antum untuk pelit sama keluarga, enggak. Ya, baik sama anak istri itu pahalanya besar, tapi harus mikir juga untuk apa? Diri sendiri. Ada yang kita sumbangsikan buat masjid buat apa kita juga cari. Itulah yang kita keluarkan, itulah harta kita yang sesungguhnya yang tersisa di hari kiamat kelak. Harus diperbaiki mindset kita ya. Bukan yang kita pakai, mau bilang aset itu bukan buat kita, itu buat ahli waris. Yang buat kita yang mana? Yang kita sedekahkan. Yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi hadis terakhir. Al-Imam Bukhari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'uduna fikumur rukuba." Siapa menurut kalian yang disebut dengan ar-rukub? Ar-rukub itu orang yang tidak punya anak atau yang anaknya meninggal. Qalu ar-rukub alladzi la yuladu lahu. Secara bahasa ya Rasulullah, ar-rukub maksudnya Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian siapa itu dianggap rukub bahasa Arab?" Maka para sahabat menjawab dengan makna yang dipahami oleh urf, oleh tradisi ketika itu. Seperti ketika Nabi SAW mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahu kalian siapa yang bangkrut? Maka sahabat menjawab dengan yang diketahui oleh masyarakat, "Al-muflisu fina man la dirham wala dinar wala mata." Yaitu orang yang bangkrut, yang hartanya hilang, ludes, asetnya ludes. Itu orang bangkrut, tadinya punya duit kemudian ludes semua. Maka Rasulullah jelaskan, "Al-muflisu fi ummati atau min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dalam umatku yaitu orang yang hari kiamat bawa pahala banyak namun dia menzalimi banyak orang, akhirnya pahalanya ludes semua. Sama seperti ini, Rasulullah bertanya, siapa yang kalian anggap sebagai ar-rukub, orang yang tidak punya anak? Siapa itu ar-rukub? Para sahabat menjawab, ar-rukub alladzi la yuladu lahu. Ar-rukub itu orang yang tidak punya anak, mungkin mandul atau anaknya meninggal. Qala la, bukan kata Nabi. Walakin ar-raquba alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Ya. Yaitu ar-raquba ya. Artinya makna tersebut yang para sahabat sebutkan secara bahasa, secara tradisi, ar-raqub alladzi la yuladu lahu, seorang anak namanya ar-raqub yaitu orang yang tidak punya anak, apakah anaknya orang yang mandul, tetapi Nabi menjelaskan dengan makna itu tidak salah, tapi ada makna yang lebih dalam. Walakinna ar-raquba alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an, yaitu dia belum punya anak yang meninggal sehingga dia mencari pahala,
atau dia tidak keguguran kemudian dia mencari pahala. Itu namanya ar-raqub. Ar-raqub. Tapi adapun seorang yang anaknya sudah ada anak, kemudian dia meninggal dan dia bersabar, hakikatnya dia tidak punya anak, ya kan? Tapi itulah ar-raqub yang sesungguhnya. Beda dengan orang yang sejak awal mandul tidak punya anak, tapi ini sudah punya anak kemudian ini meninggal, atau sudah mengandung istrinya kemudian keguguran. Maka inilah raqub yang sesungguhnya, yang pahalanya besar. Ya, pahalanya besar karena dia telah kehilangan anaknya dan dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi dalam hadis berikutnya. Qala wa qala Rasulullah SAW, "Ma ta'uduna fikum sur'ah?" Siapa yang kalian anggap sebagai jagoan dalam bergulat? Qalu huwa alladhi la tasra'uhu rijalu. Yaitu seorang yang tidak bisa dijatuhkan oleh beberapa orang. Bertanding misalnya orang 3 orang serang dia, 4 orang tidak bisa ngalahin dia lebih jago. Kata Nabi, la, itu benar tapi bukan itu yang sungguhnya. Yang sungguhnya walakinus sur'ah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi orang yang jagoan sesungguhnya adalah yang bisa mengontrol dirinya ketika dia sedang marah. Ini adalah orang yang jagoan sesungguhnya, ya. Adapun seorang kalau dia marah kemudian dia lepaskan amarahnya, ya, maka ini bukan jagoan, ya. Akhirnya menimbulkan hal-hal yang buruk. Ketika dia marah dia seperti orang gila, kemudian berbicara tidak terkontrol seperti orang tidak terpelajar, memutuskan perkara-perkara di luar nalarnya, ya. Dan betapa banyak orang sampai akhirnya ujungnya adalah penyesalan. Seperti kata seorang salaf, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Awalnya kegilaan, akhirnya apa? Penyesalan. Saya baru ditanya kemarin, saya bingung juga jawabnya. Hadis Selasa lalu. Ustaz, ada anak saya perempuan, suaminya udah ngaji Ustaz. Terus suaminya marah. Kemudian ngancam cerai, sudah cerai 1, cerai 2. Terus yang ketiga diancam cerai lagi. Anak saya, putri saya tidak mau dicerai, tapi dia paksa. Kemudian dia tulis surat, suruh tanda tangan istrinya. Harus mau dicerai. Istri saya pusing gimana, akhirnya dia tanda tangan. Terus cerai. Terus sekarang dia menyesal, nangis-nangis. Gimana ini, gimana? Ya, goblok ya. Emosi saat menghancurkan rumah tangga yang sudah dibangun puluhan tahun. Gara-gara perkara sepele. Ya kalau perkara yang benar, harus cerai enggak ada masalah. Cerai tidak tercela. Tapi kalau masalah sepele, yang dia tidak pikirkan panjang-panjang, hanya egosinya dikedepankan, tidak lihat bagaimana dampak perceraian, bagaimana anak-anak, rumah tangga sudah dibangun lama, kemudian hancur begitu saja. Akhirnya menyesal. Udah menyesal repot. Ini semua akibat kemarahan. Kemarahan itu awalnya seperti orang gila, akhirnya adalah penyesalan. Hafal ini. Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Marah itu awalnya adalah seperti kegilaan dan penghujungnya hanyalah penyesalan. Sudah hancur sana, hancur sini, sana sini, akhirnya nyesal, ya. Oleh karenanya seorang berusaha melatih dirinya untuk menahan amarah, karena dia tahu menahan amarah pahalanya besar. Di antara ciri-ciri penghuni surga adalah al-kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang meredam amarah ketika amarah sudah di puncak, tapi dia redam karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya sangat besar. Rasulullah memuji, kata Rasulullah, inilah jagoan yang sesungguhnya. Alladzi yamliku nafsa indal ghadab, yang bisa mengontrol dirinya ketika sedang dikuasai oleh amarah. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di awal Januari insyaallah. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.